Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan duduk Ibu. Oke, baik. Terima kasih ya Ibu sudah datang. Iya. Sebelum itu Ibu perkenalkan, saya Lisa Purwati. Saya di sini ingin melakukan konseling pemberian dan penyimpanan ASI. Oke, sebelum itu boleh tahu nama Ibu? Iya, nama saya Neni. Oke, umur anak Ibu sekarang? Apa? Umur anaknya? Umur anak saya 3 bulan. Baiklah, Ibu, di sini saya sudah menyiapkan leaflet pemberian dan penyimpanan ASI ya Ibu, agar Ibu bisa membaca-baca juga. Jadi di sini ada cara menyusui dengan baik dan benar. Jadi caranya itu bagi Ibu, posisikan diri senyaman mungkin dan rilekskan diri Ibu. Kalau boleh tahu posisi Ibu menyusui seperti apa? Saya seperti yang memang diajarkan ya, seperti ini. Biasanya saya paku tulang belakang sama lehernya, lehernya. Oh, itu posisi latch on ya? Iya. Oke. Setelah posisi Ibu terasa nyaman, gendong dan pegang kepala bayi dengan satu tangan sembari mempertahankan posisi payudara Ibu. Kemudian dekatkan wajah bayi ke payudara Ibu, bukan payudaranya ke mulut bayi gitu ya, tetapi dekatkan bayi ke payudara. Kemudian biarkan bayi memasukkan areola. Areola itu yaitu bagian gelap di puting itu ya. Kemudian bayi akan memulai menggunakan lidahnya untuk menghisap ASI. Ibu tinggal mengikuti irama menyedot dan menelan yang dilakukan bayi. Jadi gak perlu Ibu tekan payudaranya gitu ya. Biarkan bayinya sendiri yang melakukan penyedotan. Oke. Ketika Ibu ingin menyudahi atau berpindah ke payudara yang sebelahnya, letakkan satu jari Ibu ke sudut bibir bayi. Itu tuh berfungsi untuk supaya bayi melepaskan isapannya ya. Hindari melepaskan mulut bayi atau menggeser payudara Anda secara tiba-tiba ya Ibu. Itu akan membuat bayi itu rewel dan sulit menyusui lagi nantinya. Oke. Kemudian biarkan bayi mengatur sendiri kecepatan saat menyusui. Pindahkan payudara saat menyusu bisa Anda lakukan ketika payudara terasa lebih lunak. Jadi kan sebelum Ibu menyusui itu kan payudara itu terasa lebih kencang gitu kan, karena di dalamnya masih ada ASI. Nah, setelah menyusui payudara akan terasa lunak kembali. Oke. Kemudian untuk bayi yang diberi susu formula rentan terhadap penyakit. Ini adalah contoh-contoh penyakit yang diderita oleh bayi yang menggunakan susu formula. Contohnya ada infeksi saluran pencernaan, misalnya muntah atau mencret. Infeksi saluran pencernaan meningkatkan resiko alergi. Jadi untuk susu bayi yang menggunakan susu formula itu lebih rentan terkena resiko alergi. Misalnya dia tuh gak cocok gitu. Kemudian meningkatkan resiko serangan asma, menurunkan perkembangan kecerdasan kognitifnya. ASI itu bisa juga meningkatkan kecerdasan kognitif. Jadi mengapa kita perlu memberi bayi ASI eksklusif. Kemudian meningkatkan resiko kegemukan, obesitas. Kemudian meningkatnya resiko penyakit jantung dan pembuluh darah, meningkatkan resiko kencing manis, meningkatkan resiko kanker pada anak, meningkatkan resiko penyakit menahun, dan juga meningkatkan kurang gizi, dan juga bisa juga menyebabkan resiko kematian.
Oke, ASI eksklusif itu sendiri yaitu pemberian air susu ibu kepada bayi murni tanpa makanan tambahan lain atau pengganti air susu ibu ya, sejak bayi lahir sampai usianya 6 bulan. Kemudian manfaat ASI bagi bayi. Ini ada beberapa contoh manfaat ASI bagi bayi. Sebenarnya sih masih banyak lagi, tapi cuman ini yang bisa saya contohkan. Contohnya, bayi mendapat kekebalan untuk melindungi diri dari banyak penyakit dan infeksi. Kemudian, bayi lebih jarang menderita infeksi telinga dan saluran pernapasan. Bayi lebih jarang mengalami diare dan gangguan pencernaan lainnya. Lebih sedikit kemungkinan menderita penyakit kanker tertentu. Bayi lebih jarang mengalami alergi seperti yang saya tadi bilang itu. Kemudian ada juga manfaat untuk ibu. Manfaatnya meningkatkan hormon yang mengurangi pendarahan setelah melahirkan. Kemudian mengurangi kemungkinan kanker payudara, membantu mencapai berat badan sebelum hamil. Nah, biasanya kan pas waktu hamil itu berat badan tuh nambah. Nah, ketika menyusui itu bisa membuat berat badan ibu kembali ke awal sebelum hamil. Kemudian meningkatkan mineralitas tulang pasca persalinan dan sebagai alat kontrasepsi alami, dan juga meningkatkan ikatan ibu dan anak. Kemudian ini ada cara memerah ASI. Pertama, posisikan tangan pada salah satu payudara. Kemudian letakkan ibu jari terletak berlawanan dengan jari telunjuk di atasnya misalnya ibu. Oke. Kemudian pertahankan tetap pada bagian areola yang coklat itu ya bu. Kemudian tekan tangan ke arah dada, lalu dengan lembut ya tekan jari tangan secara bersamaan seperti itu ya. Itu untuk mengeluarkan ASI-nya ya bu. Kemudian tempatkan ASI perah pada cangkir steril atau bisa juga dengan botol susu itu ya. Botol susu formula itu ya. Iya. Itu juga bisa. Lakukan juga pada payudara yang sebelahnya ya. Ini ada menyimpan ASI. Ada metode penyimpanan pada lemari es dan waktu penyimpanannya. Oke. Untuk suhu 0 sampai 4 derajat Celcius bisa bertahan selama 8 hari. Kemudian untuk dalam pembeku freezer lemari es 1 pintu itu ya bu, untuk suhu minus 15 derajat Celcius itu bisa bertahan 2 minggu. Sedangkan dalam pembeku freezer lemari es 2 pintu itu suhu minus 18 derajat itu bisa 3 sampai 4 minggu. Dan untuk deep freezer suhunya minus 20 derajat Celcius bisa bertahan 6 sampai 12 minggu. Begitu. Oke. Jadi semakin besar minusnya itu semakin lama ya tahannya. Iya, benar sekali. Kemudian kan ini kan tadi disimpannya kan di lemari es. Nah, sudah pasti kan beku. Ini ada cara mencairkan ASI bekunya. Hangatkan ASI pada suhu tubuh 7 derajat Celcius ya ibu. Jangan dimasak dengan air mendidih. Sebaiknya dengan cara ini, ada beberapa cara ya ibu. Pertama, cairkan ASI beku dengan penurunan suhu secara bertahap selama 1 malam dalam lemari pendingin. Selain kan dalam lemari pendingin tuh ada freezer, ada yang cuman untuk mendinginkan aja. Kemudian cara yang kedua, rendam susu dalam mangkuk berisi air suam kuku hingga hangat. Suam kuku tuh seperti hangat kuku gitu ya bu.
Oke, cara yang ketiga, aduk dengan cara digoyangkan agar lemak tercampur lagi. Dalam susu kan ada lemak, nanti digoyangkan ya Ibu agar lemaknya tercampur. Kemudian cara yang keempat, jangan gunakan microwave untuk mencairkan atau menghangatkan ASI ya. Kemudian caranya yang kelima, setelah dicairkan ASI harus digunakan dalam kurun waktu 24 jam. Jadi dalam waktu 1 hari itu harus habis ya Ibu. Kemudian teteskan ASI pada punggung tangan untuk merasakan suhu ASI. Bila ASI yang diteteskan terasa tidak menyengat, ASI sudah bisa diberikan ke bayi. Oke Ibu, baiklah itu ya. Iya, ini sudah selesai kita konselingnya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, ada yang mau saya tanyakan. Jadi tadi kan cuman bisa pakai air suam kuku ya. Iya. Kenapa ya kira-kira kenapa nggak bisa pakai air panas aja? Itu gak bisa Bu, soalnya nanti nutrisi pada ASI-nya itu berkurang ya. Terus tadi juga saya mau tanya lagi boleh? Ya boleh, silakan. Terus tadi kan juga ada teknik memerah ASI ya. Memerah ASI menggunakan tangan. Anggaplah kita bilang cara manual lah ya. Iya. Cara manualnya. Ada nggak cara lain misalnya? Saya kan nggak bisa ya merah ASI kalau kayak gitu. Ada nggak cara lain buat merahnya? Itu ada alatnya, bisa dibeli di apotek Ibu. Ibu kalau mau beli bilang aja alat untuk pemerah ASI. Oh iya. Oke, Ibu apa ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak sepertinya. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, baiklah saya akhiri ya. Assalamualaikum.